Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita membahas kasus dua sampel independen, penggunaan tes pada uji tes median. Untuk menguji tes median ini kita mempunyai spesifikasi bahwa kita untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel bebas bila datanya berbentuk nominal atau ordinal, kemudian besar sampel antara Fisher dan chi kuadrat. Jadi untuk menguji apakah dua sampel dari dua populasi independen memiliki median yang berbeda. Jadi untuk uji ini kita melakukan pengujian dari dua sampel yang saling independen dan kemudian apakah dia memiliki median yang berbeda. Untuk uji median ini atau tes median ini kita membuat tabel berbentuk seperti ini. Karena nanti ini terdiri dari tabel tabulasi 2x2 ya. Berarti kita tentukan dulu median dari dua kelompok gabungan ya. Misalnya kita kan mempunyai dua sampel ya. Kemudian sampel itu kita gabungkan. Kita cari mediannya. Setelah dapat median, kita hitung mediannya. Kemudian kita hitung berapa banyak pada kelompok satu yang banyak skornya di atas median gabungan. Kemudian berapa pula yang banyak pada kelompok satu di bawah median gabungannya. Begitu juga untuk kelompok B, kelompok yang nilai B ini nanti kelompok 2, berapa pula banyak dari skor di atas median gabungan, kemudian berapa pula banyak skor, yang D adalah banyak skor di bawah median gabungan. Kemudian ini kolom ini adalah penjumlahan pada setiap barisnya. Kalau ini adalah jumlah kelompok 1 dan ini jumlah kelompok 2. Jadi nanti jumlah kelompok 1 kita misalkan dengan M, dan kelompok 2 kita misalkan dengan N. Di mana nanti N besar adalah penjumlahan M ditambah N kecil. Langkah-langkah pengujian, berarti pertama kita tentukan median gabungan dari skor M tambah N. Jadi misalnya kita ada dua sampel, misalnya kelompok 1 jumlahnya M, kelompok 2 jumlahnya N, kita gabungkan dulu datanya, kita urut datanya setelah M tambah N itu menjadi N besar, kemudian kita hitung median dari gabungan dua kelompok itu atau dua sampel itu. Jadi cara menghitung median dirasa mungkin udah bisa ya. Kemudian setelah tentukan mediannya, baru kita lihat kita bagi dua himpunan skor tersebut membentuk tabel 2x2 seperti ini ya. Kita tentukan berapa nilai A, B, C, dan D-nya, di mana dia harus memenuhi kriteria ini ya. Kemudian yang ketiga tentukan hipotesis, mana untuk H0 populasi dua kelompok mempunyai median yang sama. Jadi untuk H0 selalu pernyataan yang sama, kemudian H1 populasi dua kelompok tidak mempunyai median yang sama. Kemudian tentukan tingkat signifikan atau alfa dan nilai chi kuadrat tabel dari tabel C. Ya, jadi nanti kita menggunakan nilai chi kuadratnya dengan menggunakan tabel C ya, pada tabel C pada buku start non-var-nya. Kemudian uji chi kuadrat untuk kelima, untuk uji chi kuadrat jika sampelnya N besar dari 40 ya.
Maka nanti tolak H0 jika C kuadrat hitung lebih besar dari C kuadrat tabel. Jadi C kuadrat tabel ini lihat dari tabel C ya. Kemudian terima H0 jika C kuadrat itu lebih kecil dari C kuadrat tabel. Kemudian untuk uji Fisher, itu kita gunakan ketika N-nya kecil sama 20. Ya. Jika probabilitasnya nanti diperoleh menggunakan tes yang sama atau kurang dari apa tolak H0. Ya. Jadi jika dia sama dengan nilai apa atau kurang, maka tolak H0. Untuk uji Fisher, ya tadi datanya, rumusnya ini, P, ya, A tambah B faktorial dikali C tambah D faktorial tambah A tambah C faktorial kali B tambah D faktorial dibagi N faktorial A kali A faktorial kali B faktorial kali C faktorial kali D faktorial. Ini syaratnya jika N-nya kecil sama dengan 20. Jika N-nya besar dari 40, kita gunakan uji C kuadrat ini. Disubstitusikan rumus ini. Kemudian, jika M tambah N yang besar 40, tadi kita gunakan C kuadrat. Ya. Jika kalau dia lebih kecil dari 20, tadi kita gunakan tes Fisher. Tetapi jika dia nilainya antara 20 sampai 40, yaitu lebih besar dari 20, kemudian kecil sama dengan 20, maka kita gunakan C kuadrat, bisa digunakan bila frekuensi harapan minimalnya 5. Jadi lihat pada tabel ini, kalau nilainya nanti N-nya ya, perhatikan N-nya ini ya. M tambah N, ini total seluruh sampel. Jika dia di antara 20 sampai 40, perhatikan nilai ini. Jika ada nilai paling terkecil antara A, B, C, D-nya ini 5, kita menggunakan C kuadrat. Tetapi jika dia lebih kecil dari 5, nilai A, B, C, dan D-nya ini, maka kita menggunakan uji Fisher. Itu maksudnya ya. Nih, bila frekuensi harapan kecil, maka kita dari 5 kita gunakan tes Fisher. Kemudian jika ada skor yang jatuh tepat pada median gabungan, nah, ini kejadian jika misalnya ada nilai angka dari kelompok 1 atau kelompok 2 sama dengan median dari yang kita hitung, median gabungannya. Maka langkah pertama, jika M tambah N besar dan sedikit yang jatuh tepat pada median gabungan, kasus tersebut digugurkan dari analisis. Jadi misalnya M-nya lebih besar dari 40 ya. Kemudian sangat besar jumlahnya, maka nanti yang sama dengan mediannya itu kita hilangkan dari analisis. Kemudian yang kedua, skor tersebut dimasukkan ke dalam kategori jika kecil sama dengan median, ya. Nah, ini contohnya. Kan kadar Na+ dalam miligram yang ada pada darah penderita hipertensi dan orang sehat. Nah, ini ukurannya. Orang sehat, ini ukurannya misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 orang yang sehat yang teliti diukur kadar Na+-nya dan diperoleh nilainya dalam miligram. 10,2, 2,2, 0, kemudian 2,6, 0, kemudian 4,3, begitu seterusnya. Sedangkan ini ada data orang yang hipertensi, ukurannya cukup besar ya, cukup tinggi ini dia. Kemudian apakah median dua kelompok tersebut sama? Nah, ini berarti kita menggunakan tes median pada data tersebut. Jadi langkah pertama adalah kita ini kelompok 1, kita misalkan ini kelompok 1 untuk yang sehat,
Hipertensi berarti kelompok yang 2. Kalau kita masukkan pada tabel ini ya. Nih, masukkan nih kelompok 1. Berarti langkah pertama adalah kita hitung median gabungan dari kedua kelompok ini. Berarti data kita gabungkan. Hipertensi ini ada berapa nih? 4, 6, 8, 10. Ada 10, ini ada 12. Ya. Berarti ada 22 data kita. Nah, dari dua ini, jadi N-nya jadinya nanti 12 tambah 10 jadi 22. Kemudian kita urut datanya dari yang terbesar sampai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti urut gabungkan datanya. Ya. Gabungkan datanya kemudian cari mediannya. Sehingga diperoleh kalau adik-adik harusnya udah bisa cari median ya. Maka nanti kita peroleh median dari data itu, N-nya nanti 22, mediannya 36,9. Itu data 11, yang ke-11 tambah data ke-12 dibagi 2 intinya. Ya. Data yang ke-11 dan data ke-12. Kemudian nanti barulah kita bikin tabel ya. 2x2 ini ya. Di mana perhatikan misalnya untuk yang sehat kelompok 1 yang kecil dari 36 ya, 0,9 atau kecil dari mediannya. Kita hitung mana yang kecil dari 36,9. Berarti banyak juga ya yang kecil dari 36. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan ini besar 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9. Berarti banyak skor di bawah median itu ada 9. Sedangkan yang ada di atas median 1, 2, 3. Berarti ini 3. Ya, skor di atas median 3, di bawah median 9. Kemudian begitu juga untuk hipertensi, skor di atas median itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, kemudian di bawah median ada 2. Ya. Kita tulis seperti ini, ya. Maka kalau kita perhatikan N-nya, kalau tadi syarat kalau dia lebih besar dari 40 langsung kita pakai uji kuadrat. Kalau N-nya kecil dari 20 kita gunakan uji Fisher. Kalau di antara 20 sampai 40 kita gunakan uji kuadrat jika frekuensi terkecilnya adalah 5. Sedangkan kita perhatikan bahwa frekuensinya 2, maka kita gunakan ujinya adalah uji Fisher. Ya, kita gunakan rumusan Fisher tadi, ya. Maka nanti kita peroleh pertama hipotesisnya bahwa median dua kelompok tersebut sama. Kemudian H1 nanti berarti kelompok tersebut mediannya tidak sama. Kemudian kita gunakan uji Fisher karena setelah memperhatikan syarat tadi bahwa N-nya antara 20 sampai 40, kemudian paling kecil tadi nilai frekuensinya adalah 2, maka kita menggunakan uji Fisher. Ya. Kemudian kita substitusi nilai A, B, C-nya dengan rumusan ini, A, B, C, D-nya, dan N-nya. Sehingga kita peroleh nilai P per U-nya adalah 0,014. Kemudian karena dia uji dua pihak ya maka dua arah, maka tolak H0 jika P kecil dari 0,05 bagi 2. Ya, karena dia uji dua arah atau dua pihak. Karena 0,014 kecil dari 0,025, maka
kita adalah menolak H0. Menolak H0 berarti median dua kelompok tersebut tidaklah sama. Inilah perhitungan menggunakan uji median.